Pingin dapat ratusan ribu views, tapi justru channel kalian sepi dan malah nggak dapat penonton. Mungkin ada kesalahan yang kalian buat sebagai YouTuber pemula. Lalu apa saja kesalahan yang dibikin oleh YouTuber pemula? Simak videonya sampai habis. Hai, selamat datang di channel Catatan Kreator. Pada video kali ini kita akan bahas 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan info dari Catatan Kreator ke depannya. Kesalahan para YouTuber pemula yang pertama adalah mengupload video tanpa konsep yang jelas. Kesalahan ini sering banget saya temuin di para YouTuber-YouTuber yang masih baru memulai di YouTube. Jadi sebelum dia membuat video, dia tidak mengkonsepkan terlebih dahulu apa video yang ingin dibuat dan apa saja alur yang ingin diceritakan pada video tersebut. Semisal, kita ingin membuat video cara memasak nasi. Tapi karena video tidak dikonsep, membahas kemana-mana, kita bahas semua hal, jadi untuk video cara memasak nasi itu durasinya bisa sampai 1 jam. Itu contoh teman-teman. Jadi ketika kita ingin membahas sesuatu yang sederhana, malahan kita bisa membahasnya terlalu panjang sehingga penonton merasa pembahasan terlalu bertele-tele, kemungkinan video kalian akan di skip sehingga retensi penontonnya akan rusak. Salah satu penyebabnya channel kalian akan jadi sepi karena video yang kalian buat tidak terlalu terkonsep, penonton tidak mendapatkan manfaat dari menonton channel kalian. Kesalahan pemula yang kedua adalah tidak memiliki niche atau topik yang terfokus pada channel mereka. Channel-channel yang tidak memiliki niche pada channel mereka atau memiliki topik yang khusus, semisal pada hari pertama mereka mengupload cara memancing ikan. Hari kedua uploadnya vlog jalan-jalan ke luar negeri. Hari ketiga upload cara menentukan rumus di Microsoft Excel. Nah, jadi penonton pun bingung dengan channel kalian. YouTube pun juga bingung untuk merekomendasikan video kalian kepada siapa dan target audiens yang mana. Jadi mulailah fokus pada satu niche atau satu topik terlebih dahulu. Semisal channel tutorial, fokuslah bahas tutorial terlebih dahulu. Jangan bahas yang lain-lain dulu. Karena yang kita perlukan sebagai YouTuber pemula adalah sebuah target audiens yang spesifik terlebih dahulu. Dengan begitu, YouTube akan mengerti pola penonton kita, sehingga YouTube lebih gampang dan lebih mudah untuk merekomendasikan video kita agar bisa ditonton lebih banyak orang. Kesalahan pemula yang ketiga adalah thumbnailnya tidak menarik atau salah. Thumbnail yang tidak menarik atau salah ini akan sangat berbahaya bagi video dan terutama channel kalian. Thumbnail adalah gambar kecil atau gambaran yang bisa dilihat penonton di beranda mereka sebelum mereka mengklik video kalian. Jadi, kalau thumbnailnya tidak menarik atau thumbnailnya salah, maka penonton cenderung tidak akan mengklik video kalian atau mungkin penonton akan mengklik menonton sebentar lalu pergi begitu saja. Ada beberapa kesalahan thumbnail yang sering dilakukan oleh pemula. Yang pertama adalah thumbnail yang tidak sesuai dengan isi video. Semisal judul video kalian adalah memancing ikan di sungai. Terus di thumbnail kalian mencantumkan ikan hiu. Sehingga penonton merasa, wah ini keren banget nih, mancing di sungai, dapat ikan hiu. Penonton mengklik video kalian. Ternyata, dalam beberapa menit kemudian, penonton melihat ternyata kalian cuma dapat satu ikan, dan ikannya bukan ikan hiu. Jadi, inilah contoh penggunaan thumbnail yang tidak tepat, sehingga penonton akan pergi biasanya, dan bahkan bisa saja dislike video dan komentar negatif di channel kalian. Nah, thumbnail-thumbnail clickbait seperti ini, biasanya ada caranya untuk kita bisa memanfaatkan yang namanya thumbnail ini. Jadi bukan hanya biar video kalian ditonton dan diklik terus, tapi ada caranya kita memanfaatkan thumbnail ini biar clickbait, tapi juga bisa dimanfaatkan. Penonton juga senang dengan thumbnail yang kita buat. Kesalahan thumbnail yang kedua adalah terlalu banyak teks di thumbnailnya. Semisal kalian upload thumbnail tapi isinya teks semua, nah itu cenderung tidak akan menarik dan biasanya kalau teksnya banyak dan kecil-kecil akan sulit dibaca oleh penonton. Jadi penonton tidak mendapat gambaran apa saja isi dari video tersebut. Yang ketiga adalah thumbnail yang buram atau thumbnail yang tidak terlihat atau kualitas thumbnail yang rendah gitu ya. Jadi
dia blur sehingga gambar tidak terlihat jelas, ya otomatis akan lebih jarang diklik oleh penonton karena penonton tidak mendapat gambaran yang jelas tentang isi video dari thumbnail yang blur atau thumbnail yang tidak terjelas tersebut. Kesalahan pemula yang keempat adalah tidak memahami SEO YouTube atau Search Engine Optimization. Saya sudah berhasil mengikuti sebuah kelas di mana saya mendapatkan Certified Digital Marketing dan saya tahu ternyata SEO ini memang sangat berpengaruh terhadap video kita. SEO gampangnya adalah sebuah keyword atau kata kunci yang kita gunakan untuk mengupload video. Semisal kita menggunakan video berjudul tutorial rakit komputer. Di judul kita harus menyertakan tutorial rakit komputer, deskripsi, dan tag. Dan triknya itu ada banyak, seperti kita mencari dengan volume tertinggi, mencari dengan persaingan rendah. Dan untuk SEO teman-teman, saya sudah pernah bahas singkat dengan tools yang gratis. Teman-teman bisa tonton nanti di video yang ada di pojok kanan atas. Teman-teman bisa klik di sana untuk lebih dalam belajar tentang SEO. Nah, kesalahan pemula karena dia tidak mengetahui tentang SEO, mengupload video dengan judul seenak mereka. Memang para kreator besar sering menggunakan judul ini sebagai tempat untuk tidak menggunakan SEO, mengupload judul sesuai dengan keinginan mereka saja. Tapi perlu diingat, mereka adalah konten kreator yang sudah besar dan memiliki audiens penonton yang setia. Jadi apapun judul videonya, penonton akan menonton video tersebut. Berbeda dengan kita yang masih pemula, jadi kita perlu untuk memperjelas dulu channel kita dengan cara mengoptimalkan SEO YouTube ini. Kesalahan terakhir dan menurut saya yang paling fatal adalah melanggar kebijakan YouTube. Tentunya kita sebagai YouTuber harus patuh pada pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh YouTube karena kita berkreasi di YouTube. Pedoman dan aturan ini diciptakan oleh YouTube untuk menjaga kualitas konten yang berputar di YouTube dan tetap memiliki minat penonton. Jadi kalau misalkan YouTube tidak membuat aturan yang jelas, maka video semuanya itu bisa diupload di YouTube. Tentunya YouTube tidak mau dengan hal seperti itu, maka mereka membuat pedoman, salah satunya adalah hak cipta dan pelanggaran lainnya. Jadi ini ada beberapa pelanggaran yang sudah saya rekap yang biasanya dilakukan oleh YouTuber pemula. Yang pertama adalah mengupload konten yang tidak pantas. Ini termasuk konten yang berisi kekerasan, diskriminasi, pelecehan, dan konten yang tidak pantas ditayangkan di depan umum. Yang kedua adalah pelanggaran hak cipta atau copyright. Melakukan plagiat atau pengambilan konten orang lain tanpa izin atau kita tidak mencantumkan kredit pada konten yang kita ambil, itu juga melanggar kebijakan YouTube. Hak cipta juga termasuk penggunaan musik atau video yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau lisensi. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata kasar, baik itu di video maupun di kolom komentar. Dengan kalian menggunakan kata-kata kasar di video atau di kolom komentar, cenderung kalian bisa mendapatkan peringatan hingga nanti kalian bisa mendapatkan yang namanya di-ban gitu ya, atau tidak diperbolehkan, atau channel kalian bisa saja dihapus oleh YouTube. Dan yang paling berat adalah kalian tidak bisa dimonet karena kalian melanggar kebijakan atau pedoman YouTube ini. Jadi kalian sebagai YouTuber, berbijaklah dalam berbuat konten dan berkomentar. Oke, jadi itulah 5 kesalahan YouTuber yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Memang membangun channel YouTube ini biasanya perlu kerja keras, teman-teman juga perlu yang namanya konsistensi untuk terus mengupload video, fokus pada satu niche. Dan saya yakin kalau teman-teman bisa berfokus dan kerja keras pada apa yang teman-teman lakukan di channel kalian, pastinya kalian akan bisa untuk lulus monetisasi dan mendapatkan penghasilan juga dari YouTube atau sukses di YouTube. Jadi kalau kalian mendapatkan ilmu pada video ini, jangan lupa untuk diklik like, jangan lupa juga untuk di subscribe ke channel Catatan Kreator. Kita jumpa lagi di video berikutnya.